Selamat bertemu kembali di video kuliah pengantar analisis real. Ya, ini merupakan video perbaikan dari yang sudah ada. Minimal saya tulis dalam bentuk PowerPoint agar tulisan lebih dapat dibaca ya. Nah, kita mulai dengan himpunan. Jadi kita sudah mengenal tentang himpunan. Saya tidak akan mengulang secara detail di sini karena tujuan kita adalah analisis real. Nah, di sini himpunan akan ditulis dengan huruf besar A, B, C. Juga S itu yang dikenal sebagai himpunan besar yang mencakup semua himpunan yang kita bicarakan. Nah, anggota dari himpunan akan ditulis dengan menggunakan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau ada titik anggota A di sini, kita akan menulis A anggota A. Dan kalau ada titik anggota di sini, itu tentu saja masih tetap anggota S, tetapi dalam hal ini X itu tidak termasuk di dalam A. Sekarang kita akan mempelajari arti subhimpunan ya. Jadi di sini ada dua buah himpunan A dan B, yang satu sebagai subhimpunan yang lain ya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa subhimpunan itu semua titik yang ada di A ini, tentu semua anggota yang ada di A ini juga menjadi anggota dari B. Jadi secara ininya ditulis adalah untuk setiap ini ya, nanti kita ulang lagi, untuk setiap X anggota A, maka X itu anggota B. Jadi ini arti ini adalah untuk setiap. Jadi resminya adalah seperti ini. Nah, sekarang yang ingin saya kemukakan di sini adalah apa arti dia bukan subhimpunan. Nah, dalam hal ini jika bukan subhimpunan, maka kemungkinannya adalah seperti ini, A dan B itu betul-betul terpisah begitu. Nah, A dengan B adalah sedikit yang bersama-sama, dan satu lagi hanya sedikit yang dari A yang berada di luar B. Nah, jadi negasi dari ini itu adalah menggambarkan tiga keadaan ini. Nah, bagaimana menuliskan tiga keadaan itu dalam satu kalimat. Ya. Apa kesamaannya dari keadaan 1, 2, dan 3 ini? Nah, dalam hal ini yaitu apa? Adanya unsur yang di A yang tidak berada di B. Ya, jadi mungkin bisa dituliskan ada X anggota A dan X-nya tidak menjadi anggota B. Ya, jadi nanti akan ditulis ada X anggota A dan X itu tidak menjadi anggota B. Nah, di sini perlu ya kapan dia kalimat memenuhi dan kalimat negasinya. Nah, kita ulang sebentar mengenai gabungan dan irisan. Tentu saja kita sudah mengenal ini ya. Jadi misalkan kita punya dua himpunan A dan B, gabungannya itu adalah himpunan yang seperti ini ya. Jadi kalau A dan B-nya itu. Nah, jadi di sini adalah elemen yang berada di sini oke,
di sini oke, tetapi di sini juga oke. Ya, jadi adalah himpunan, kalau saya tulis secara lengkap adalah semua X, ya, himpunan semesta, di mana X-nya itu anggota dari A, atau X anggota B. Nah, dalam kasus ini, ataunya itu di sini juga ikut, ya, yang di sini juga ikut. Nah, atau di sini agak sedikit berbeda dengan kehidupan sehari-hari, ya, yaitu kalau kita ditawarkan silahkan makan bakso atau soto. Nah, kalimat seperti ini di dalam kehidupan sehari-hari memberikan kesan bahwa ataunya itu bukan dua-duanya, ya, cukup salah satu saja. Sebab kalau dua-duanya nanti disangka rakus. Ya. Nah, di dalam kalimat himpunan ini, atau ini punya arti boleh terjadi, dua-duanya terjadi. Nah, sekali lagi, diketahui dua himpunan, kita mau melihat irisannya. Ya, jadi kalau irisannya adalah elemen yang berada di A dan juga berada di B. Jadi kalau ditulis adalah semua X elemen S, himpunan semestanya, di mana X-nya berada di A dan X-nya berada di B. Nah, dalam hal ini tidak ada sama sekali perbedaan dengan kalimat di sehari-hari. Nah, sekarang kita ingin mengatakan apa arti X itu tidak berada di A gabung B. Ya. Jadi mungkin perlu kita definisikan juga jika diketahui himpunan A, maka A komplement itu adalah semua X di semesta di mana X-nya itu tidak berada di A, gitu. Ya. Jadi di sini kalau dia tidak berada di A gabung B, berarti dia berada di sini. Jadi satu cara tentu adalah X itu berada, ya, X-nya ini. Ya, ini berbeda. Kalau ini setiap X artinya boleh diganti dengan huruf lain, ya. Tetapi kalau di sini adanya satu elemen X yang tidak berada di A gabung B. Nah, dalam hal ini yaitu X-nya tidak berada di A gabung B. Itu sama saja dengan mengatakan X-nya anggota dari A gabung B komplement. Gitu. Nah, cara lain adalah apa? Cara lain adalah X-nya ada di sini. Kalau saya pandang terhadap A, maka X itu tidak berada atau berada di A komplement. Ya. Nah, tetapi tidak termasuk yang di sini. Jadi yang di sini pun kita buang, ya, kita buang. Jadi dalam hal ini dan X anggota dari B komplement. Nah, ini secara intuisi saya sudah membuktikan bahwa yang disebut sebagai hukum De Morgan, yaitu A digabung B komplement sama dengan A komplement dan, ya, dan oleh karena itu di sini B komplement. Ya. Jadi ini hukum De Morgan. Nah, sebetulnya ini harus dibuktikan lebih formal lagi. Ya. Jadi kita akan membuktikannya di bagian yang lain. Nah, sekarang
kalau A-nya tidak berada di irisan ini. Ya. Jadi kalau katakanlah saya punya S di sini, maka X yang di sini pun itu tidak berada di irisan. Ya, tidak berada di irisan. Jadi satu cara seperti yang kemarin, seperti yang video yang lalu adalah X-nya itu berada di A irisan B komplement. Ya, lawan dari A irisan B. Nah, tetapi X ini walaupun dia berada di sini, dia tetap tidak berada di A irisan B. Ya, jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah X-nya itu, ya mungkin gambar saya mengatakan B komplement. Ya, saya tulis di sini saja dulu. Tetapi ini juga termasuk, ya, di sini juga termasuk, yaitu XA komplement. Tapi ini juga di sini juga tidak masuk di sini, yang ini juga. Jadi di sini kata penghubungnya adalah atau. Sekali lagi, saya secara tidak langsung telah membuktikan yang disebut rumus De Morgan, yaitu A komplement gabung B komplement. Ya, perhatikan atau. Nah, sekarang yang ingin saya perkenalkan adalah sebetulnya kalau himpunannya itu tidak hanya satu, ya, tidak hanya dua seperti yang lalu, tetapi AN, katakanlah seperti itu. Nah, apa arti dari gabungan ini? Nah, tentu saja saya tidak bisa menulis dalam bentuk semua X anggota S, X anggota, ya, X anggota dari A1 atau X anggota A2 dan seterusnya sampai X anggota AN. Nah, caranya tulisannya harus rigid, kompak begitu, tetapi mudah dimengerti. Nah, dalam hal ini apa? Jadi X anggota S itu adalah ada I anggota dari 1, 2 sampai N. Demikian sehingga X itu masuk di AI. Nah, karena ada itu cukup satu saja. Ya, cukup satu indeks sehingga X itu masuk di AI. Ya. Nah, sekarang apa arti dari irisan? Serupa dengan tadi, X anggota S, ya, yaitu apa? X itu masuk di AI untuk setiap, ya, setiap ini I di 1, 2 sampai N. Gitu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan De Morgan, ya, perhatikan bahwa mungkin di tempat ini sudah bisa saya hapus. Ya, jadi rumus De Morgan bentuknya di sini akan seperti apa? Yaitu gabungan dari AI I1 sampai N komplement itu adalah irisan dari AI komplement I dari 1 sampai N. Nah, yang satunya lagi, rumus De Morgan, saya kira bisa ditentukan sendiri. Nah,
Ya, oke. Tadi sudah saya sebut sebetulnya, tapi mungkin ada bagusnya di sini. Jadi kita tahu bahwa arti dari gabungan AI I dari 1 sampai N itu adalah semua X anggota himpunan semesta di mana ada I. Ada I anggota 1, 2 sampai N sehingga X itu masuk di AI. Ya. Nah, sekarang jadi X-nya itu kalau dia anggota dulu berada di salah satu ini. Kalau dia tidak masuk berarti dia tidak boleh berada di ini semua. Ya, jadi artinya apa? Artinya adalah X itu tidak berada di AI untuk setiap I. Ya. Jadi mungkin saya katakan rahasianya, kalau Pak Guru sering mengatakan lawan dari ada itu adalah setiap. Nah, begitu kurang lebih. Nah, saya di sini mencoba memberikan satu logika begitu. Ya. Jadi dengan kata lain di sini X itu anggota dari AI komplement untuk setiap I. Sekali lagi ini memberikan rumus De Morgan, ya, yaitu gabungan dari AI I dari 1 sampai N komplement itu adalah irisan, ya, karena irisan dari AI komplement I dari 1 sampai N. Nah, sekarang arti dari situ saya kira serupa, tapi karena di situ sudah saya tulis, mungkin ada bagusnya juga saya tuliskan, tapi mungkin saya harus menghapus bagian ini agar saya punya tempat untuk menulis. Ya. Nah, jadi seperti tadi, gambarnya mungkin bisa saya pisah di sini. Ya. Ini A1, A2, A3. Kalau irisan berarti yang ada di sini. Ya. Jadi agar dia tidak berada di sini, masih boleh di sini. Ya, masih boleh di sini. Nah, di sini artinya adalah apa? Saya tuliskan dengan menggunakan huruf hijau lagi, kuning lagi, yaitu apa? Ada I, ada ya, ada I, sehingga X itu tidak masuk di dalam, ya, tidak masuk di dalam AI, gitu. Ya, jadi begitu dia yang di sini, oke. Yang saya lihat di situ adalah A1 dan A3 ya, tidak hanya satu. Ya, di sini juga boleh lah, gitu. Maka dia tidak masuk di dalam irisan ini karena dia tidak masuk di dalam A1. Ya, saya kira rumus De Morgan-nya bisa dijalankan. Nah, kesamaan dari dua himpunan, apa artinya dua himpunan itu sama? Yaitu kalau yang satu subset dari yang lain terjadi bersama-sama. Ya. Jadi A-nya subset B dan B-nya subset A. Jadi berdasarkan definisi ini, maka untuk membuktikan bahwa dua buah himpunan itu sama, saya harus membuktikan ini nomor 1 dan ini nomor 2. Ya.
Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa tiga pernyataan berikut ekivalen misalnya. Jadi A subset B, A gabung B sama dengan B, dan yang ketiga A irisan B sama dengan A. Nah, ini ingin dibuktikan bahwa pernyataan itu ekivalen. Artinya ekivalen itu kalau satu betul maka yang lainnya juga betul. Ya. Nah, untuk membuktikannya ada beberapa langkah, yaitu katakanlah langkah pertama diketahui, kemudian kita harus membuktikan langkah kedua. Kalau gambarnya sih mudah ya, jadi kalau ini A, ini B, maka A gabung B, ya B sendiri gitu. Tapi kita harus membuktikan tanpa menggunakan gambar. Nah, ini kunci dari kuliah pengantar analisis real ini adalah buktinya sebetulnya tidak boleh menggunakan gambar. Nah, jadi apa artinya kita membuktikan satu kedua? Artinya adalah satu diketahui dulu. Jadi diketahui satu. Ya, diketahui satu yaitu A-nya subset B. Nah, kita ingin membuktikan bahwa dua buah himpunan ini, yang ini sama dengan ini, maka saya harus membuktikan dua, yaitu B subset dari A gabung B, dan yang kedua, ya, ini satunya satu baru ya, ini satu di sini. Satu lagi yaitu A gabung B subset dari B. Nah, ya, yang ini betul karena apa? Jika X-nya anggota B, tentu saja maka X-nya anggota B atau X-nya anggota A. Nah, ini tidak punya tambahan apa-apa, tambahan informasi. Jadi yang ini sudah oke. Ya, untuk berikut-berikutnya saya kira tidak masalah untuk langsung saja. Nah, nomor kedua, kalau saya harus membuktikan ini, saya mulai dengan X-nya anggota dari A gabung B. Dan saya harus membuktikan, ya, buktikan bahwa X-nya anggota dari B. Nah, karena X-nya anggota A gabung B, maka jadi karena X-nya A anggota B, maka X-nya itu ada dua kemungkinan, anggota A atau anggota B. Nah, sebetulnya kalau dia sudah anggota B, saya kira dengan nomor 1 sudah beres. Nah, tapi kalau X-nya anggota A, menurut yang diketahui ini, maka X-nya berada di B. Ya, kalau dia sudah berada di B, maka seperti yang tadi. Ya. Jadi, bukti sudah selesai untuk satu dan kedua. Nah, sekarang kita ingin membuktikan 2 ketiga. 2 ketiga, ini 2-nya, ini 3-nya. Jadi ini sudah diketahui ya, tidak perlu saya tulis lagi mungkin ya. Mohon cara saya menulis di dalam video ini jangan ditiru dalam menulis bukti dengan kertas ya, harus detail begitu. Jadi 2 sudah betul. Sekarang kita ingin membuktikan 3. Seperti tadi, untuk membuktikan dua buah himpunan ini, A irisan B dan A itu sama, kita harus membuktikan, mungkin saya pakai huruf ini saja ya, A irisan B subset dari A. Kedua, A itu subset, kalimat mengatakan subset, tetapi tulisan mengatakan yang lain. A itu subset dari A irisan B.
Nah, dalam hal ini yang sudah jelas ya. Sebab apa? Sebab kalau X-nya anggota A iris B, maka X-nya itu berada di A dan X-nya berada di B. Jadi dia sudah berada di A, sudah selesai. Bahwa ini boleh saya hapus kan? Ya, yang ini boleh saya hapus. Oke? Kadang-kadang lupa ya, tidak saya tuliskan, Anda tidak melihat apa-apa. Nah, yang sekarang, yang kedua, jadi mulai tentu saja dengan X anggota A. Kita ingin membuktikan bahwa X-nya itu berada di sini, A irisan B. Jadi kita harus membuktikan bahwa X-nya itu juga berada di B. Nah, dalam hal ini kita gunakan nomor 2, ya, karena ini mulai 2. Tidak boleh nomor 1. Ya. Nah, jadi kita ingin membuktikan membuktikan X-nya berada di B juga, tetapi dengan menggunakan ini. Ya. Nah, kalau X anggota A, maka tentu saja X itu anggota dari A gabung B. Tetapi A gabung B itu sama dengan B. Artinya X-nya berada di B. Jadi di sini kita lihat bahwa X-nya berada di A dan juga X-nya berada di B. Oleh karena itu, X itu berada di A irisan B. Nah, jadi kita sudah membuktikan dari 2 ke 3. Masih satu lagi, kita harus membuktikan dari 3 ke 1. Nah, dari 3 ke 1 artinya 3 itu sudah benar, kemudian kita harus membuktikan nomor 1. Nah, jadi ini yang diketahui, kita harus membuktikan ini. Nah, untuk membuktikan nomor 1, artinya kita ambil X itu anggota A. Ya, X anggota A. Nah, kalau X anggota A, kita harus membuktikan bahwa X itu berada di B. Oleh karena itu nanti ini terbukti. Ya, ini terbukti. Nah, kalau X berada di A, artinya X itu berada di A irisan B. Menurut nomor 3 ini. Ya, karena A-nya sama dengan A irisan B. Tetapi kalau X itu berada di A irisan B, artinya X itu berada di A dan sekaligus X-nya berada di B. Jadi perhatikan bahwa X-nya juga berada di B. Dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa A itu subset dari B. Nah, jadi artinya sekarang kita sudah membuktikan 3 pernyataan ini ekuivalen.